Efisiensi Kelly juga sangat tinggi, dan dengan cepat melaporkan informasi relevan Alena ke sekolah desain Rhode Island. Karena itu siang hari di Amerika Serikat, sekolah merespons dengan cepat dan segera mengirimkan versi elektronik dari undangan kelas master ke alamat email Alena. Saat Alena melihat surat undangan, dia sangat bersemangat hingga hampir meneteskan air mata. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang awalnya merupakan salah satu tujuan terbesarnya dalam hidup akan begitu mudah dicapai. Dalam kegembiraan, dia tidak bisa tidak berkata kepada Tama, "Sayang, mereka sangat baik padaku karena kamu kan?" Tama tidak menyangka istrinya tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu tanpa alasan, jadi dia tersenyum dan bertanya, "Sayang, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu?" Alena berkata dengan serius, "Melissa dari grup Houston, Linda dari grup Suteja, dan sekarang Sania Fair ini, semua berhati-hatilah padaku. Dua yang pertama tidak hanya memberi saya proyek untuk dilakukan tetapi juga menawarkan kondisi yang sangat murah hati. Yang terakhir adalah villa yang sama, sangat besar, anggaran sangat tinggi, cukup untuk menyewa desainer kelas 1, tetapi dia memilih untuk memberi saya seluruh proyek, mengetahui bahwa saya memuja Kelly, dan juga mengundangnya langsung dari Amerika Serikat." Berbicara tentang ini, Alena menambahkan, "Saya percaya bahwa alasan mengapa Kelly memberi saya tempat yang begitu berharga pasti karena wajah Nona Sania. Nona Sania tidak akan memperlakukanku dengan baik tanpa alasan. Itu pasti karena kamu kan?" Tama tertawa. "Mungkin karena saya membantu orang membaca feng shui mereka dan mereka merasa berhutang budi kepada saya, jadi mereka bermaksud berterima kasih kepada saya." Alena mau tidak mau bertanya, "Tapi biasanya kamu hanya mengenakan biaya beberapa juta untuk membaca feng shui. Nona Sania sudah memberi ayah Rolls Royce, jadi dengan perhitungan ini, kebaikannya telah lama terbayar. Mengapa mereka masih ingin merawatku dengan baik?" Alena tiba-tiba teringat sesuatu dan tanpa sadar berkata, "Sayang, Nona Sania seharusnya memiliki hal lain untuk ditanyakan padamu kan? Saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa hal-hal yang dia minta terlalu besar. Jika itu masalahnya, apakah akan sulit bagimu jika aku mengambil proyeknya dan menerima slot kelas master ini?" Tama tersenyum tipis dan berkata, "Istri, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku akan mengurusnya sendiri." Alena tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Sayang, lalu menurutmu apakah aku harus mentraktir Nona Sania makan untuk menunjukkan penghargaanku?" Tama melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, untuk saat ini, katakan padanya bahwa aku sibuk akhir-akhir ini, jadi ketika aku selesai dengan periode ini, kami akan mengundangnya untuk makan bersama." Alena mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memberitahunya di WeChat." Beberapa saat kemudian, Jakarta International Hotel. Sinta melihat pesan teks dari Alena dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya sekaligus. Berseru dengan penuh semangat, "Hebat!" Marta di samping buru-buru bertanya, "Nona, hal baik apa yang membuatmu begitu bersemangat?" Sinta berkata, "Kakak Alena mengirimi saya WeChat. Dia bilang suaminya ingin mengundang saya untuk makan, tapi dia sibuk akhir-akhir ini, jadi dia harus menunggu sampai setelah beberapa hari ini." Marta mengangguk dan sibuk berkata, "Apa maksud Tama adalah saya harus menunggu sampai setelah pelelangan selesai kan?" "Benar." Sinta tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Karena dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu membuktikan bahwa usahaku selama ini tidak sia-sia." Tama pasti merasa dalam hatinya bahwa dia berutang budi padaku. Itu sebabnya dia ingin mentraktirku makan malam. Marta berkata dengan khawatir, "Nona, bagaimana jika dia hanya ingin mengundang Anda untuk makan?" Sinta menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Marta, kamu ingat, dalam banyak kasus, semakin banyak orang di tempat tinggi, semakin sedikit mereka suka mengambil keuntungan dari orang lain. Ketika bantuan yang Anda berikan padanya menumpuk menjadi lebih banyak, dia pasti akan membalas budi ini kepada Anda dalam sesuatu." Mengatakan itu dia melanjutkan, "Di Stanford, ada kelas khusus,
Ini untuk mengajari para eksekutif bisnis itu bagaimana waspada dan menanggapi suap komersial. Ada banyak kasus klasik, suap komersial partai, menggunakan kasus yang hampir sama, adalah terus-menerus saling memberi dalam berbagai cara tetapi tidak pernah menyebutkan kebutuhan mereka. Ketika sisi lain dari hati rasa berhutang budi sampai tingkat tertentu, selama dia bertanya, pihak lain akan melakukan tindakan putus asa untuknya. Martha mengangguk sambil berpikir, dan sesaat kemudian bertanya kepada Sinta, "Nona, apakah Anda masih berencana untuk membiarkan tuannya makan bersamanya?" "Tidak, aku tidak akan melakukannya dulu," Sinta sibuk berkata, "karena Tama telah mengatakan bahwa dia akan mentraktirku makan malam setelah dia bebas. Kalau begitu biarkan kakek datang sesuai dengan simpul waktu normal, dan jika dia gagal memenangkan pil peremajaan di pelelangan, aku akan membawanya untuk bertemu Tama." 2 hari kemudian, sejak pukul 4 pagi, Bandara Jakarta mengalami hari tersibuk sejak diresmikan. Kalau biasa, jumlah pesawat penumpang dan kargo, begitu juga dengan pesawat bisnis yang landing dan take off di bandara, hanya sekitar 800 kali dalam sehari, di mana jumlah take off dan landingnya hampir sama. Tapi hari ini, ada hampir 300 pendaratan lebih dari biasanya. Sejak pagi hari, sejumlah besar pesawat pribadi mulai mendarat satu demi satu. Pesawat pribadi ini, tanpa kecuali, semua datang ke Jakarta untuk berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan. Menurut persyaratan penyelenggara lelang, penawar ini harus tiba di Jakarta hari ini. Apalagi, sesuai dengan persyaratan, dari saat mereka mendarat hingga akhir lelang. Mereka harus mendengarkan pengaturan penyelenggara, dan setiap pelanggaran persyaratan akan dianggap sebagai melepaskan hak untuk menawar pil. Karena itu, setelah mendarat di bandara, para taipan papan atas ini hanya bisa menunggu pengaturan lebih lanjut dari pihak penyelenggara di tempat yang sama. Pukul 10 pagi, hampir 100 pesawat pribadi telah mendarat, memenuhi hampir semua tempat parkir di bandara. Bahkan ada beberapa pesawat pribadi yang harus dipindahkan ke bandara lain di kota-kota sekitarnya untuk parkir sementara. Setelah penumpang turun karena kurangnya kondisi parkir. Pada saat ini, sebuah jet pribadi modifikasi Boeing 747 terbang dengan cepat menuju Aurus Hill pada ketinggian 10.000 meter. Kurang dari 1.000 km jauhnya dari Jakarta. Interior kabin besar telah diubah menjadi villa udara bergerak. Dan di ruang tamu yang sangat mewah di bagian depan pesawat, 2 lelaki tua sedang duduk. Rambut dan janggut telah memutih, namun salah satunya terlihat tua dan kuat. Sementara yang lain, terlihat jelas esensi dan kondisi fisiknya sudah sangat miskin. Kedua orang ini adalah Daron dan Carlen, yang terbang jauh-jauh dari Amerika Serikat. Sejak Carlen diundang oleh Tama untuk menghadiri lelang pil peremajaan sebagai VIP. Dan Daron juga berhasil memperoleh kualifikasi untuk mengikuti lelang. Carlen hanya mengikuti pesawat pribadi Daron dan terbang sampai ke Jakarta. Pada saat ini, petugas layanan berjalan ke ruang pertemuan dan berkata dengan hormat, "Tuan dan Tuan Carlen, pesawat kita akan mendarat di Bandara Jakarta dalam waktu sekitar 90 menit. "Bagus," Daron mengangguk dengan lembut, lalu menatap Carlen dan bertanya padanya, "Saudara Carlen, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengumpulkan kekayaan bagi saya untuk melihat apakah saya dapat berhasil mendapatkan pil peremajaan kali ini atau tidak?" Carlen tidak bisa menahan tawa. "Vei tua, sebenarnya, sebelum kita pergi, aku sudah menggambar trigram." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.